Siang. Yang Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri penyuluhan ataupun sosialisasi pada siang hari ini. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta yang beranggotakan saya Lisa Mary dengan NIM P2724 2022-033, rekan saya. Saya Ismi Munawaroh, NIM P2724 2022-031. Saya Khairunisa Ayu Pradana dengan NIM P27 2022-032. Baik, izinkan kami untuk menyampaikan terkait Dagusibu kepada rekan yang bertugas, persilakan. Sebelumnya asing nggak sih dengan nama Dagusibu itu? Dan di sini kami akan menjelaskan apa itu Dagusibu. Dagusibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang, yang ditujukan agar masyarakat paham mengenai obat. Tujuannya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan obat yang baik dan benar. Kemudian yang pertama, dapatkan. Dapatkan obat dengan benar. Pastikan kita mendapatkan obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya. Kan pasti kalau kita membeli obat, maunya dapat obat yang sesuai sama apa yang kita keluhkan kan. Nah, kita tuh bisa beli obat di apotek, supermarket, toko obat berizin. Terus tips untuk mendapatkan obat dengan benar, bisa kita melihat dari golongan obat, kemudian peringatan yang ada di brosur atau kemasan obat, dan perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Dalam mendapatkan obat yang benar, kita juga harus memperhatikan kriteria logo yang tertera pada obat. Misalkan kalau ada K hitam terus buletan merah, itu artinya obat keras. Nah, kita bisa mendapatkannya hanya dengan resep dokter dan harus beli di apotek. Kemudian kalau yang logo biru itu obat bebas terbatas, bisa didapatkan tanpa resep dokter dan dibeli di apotek dan toko obat berizin. Kemudian kalau yang hijau itu obat bebas, bisa didapat tanpa resep dokter dan diperoleh di apotek dan toko obat yang berizin. Kemudian ini ada beberapa tanda pada obat bebas terbatas. Misalkan P nomor 1, itu obat artinya awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Kemudian P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Kemudian P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Kemudian ada P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Untuk P nomor 4 ini sekarang sudah nggak ada sediaan obatnya. Kemudian selanjutnya ada P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang terakhir ada P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Kemudian yang kedua ada gunakan. Gunakan obat dengan benar. Pastikan obatnya benar, gunakan obat sesuai dengan petunjuk cara pemakaian yang telah ditentukan. Gunakan obat pada waktu yang tepat. Apabila mengkonsumsi beberapa jenis obat, perhatikan penggunaannya apakah diminum pada waktu yang sama atau berbeda. Kembalikan obat pada wadah semula dan hentikan pemakaian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau timbul efek yang tidak diinginkan. Segera hubungi apotek atau tenaga kesehatan terdekat. Contoh penggunaan obat tetes mata yang benar. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan sebelum menggunakan obat tetes mata. Karena obat tetes mata itu suatu sediaan obat yang steril. Terus juga ditaruh di bagian mata, di mana mata kan sangat kayak
bagian yang pokoknya harus steril lah, tangannya terlebih dahulu. Kemudian melepaskan lensa kotak pada mata bila ada, kecuali bila terdapat instruksi khusus dari dokter untuk tidak perlu melepaskan lensa kontak. Yang ketiga, membuka tutup botol obat tetes mata dan tidak menyentuh ujung kemasan obat tetes atau dropper tip. Kemudian selanjutnya menengadahkan dengan cara memiringkan kepala sedikit ke arah belakang, tarik kelopak mata bawah menjauhi permukaan bola mata hingga membentuk kantung. Teteskan satu tetes obat ke area kantung tersebut dengan tetap tidak menyentuh dropper tip pada permukaan bola mata. Kemudian menutup mata setelah obat diteteskan, menekan area nasolakrimal selama minimal 1 menit, dan menutup botol obat tetes mata kembali. Yang selanjutnya ada simpan. Simpan supaya obat dapat digunakan hingga masa kadaluarsa. Sebaiknya disimpan dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, kering, dan tidak lembab. Perlu diperhatikan tempat penyimpanan jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan obat sesuai dengan kemasan aslinya dan memastikan obat tersebut tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi. Next. Secara umum, cara menyimpan obat yaitu yang pertama, simpan sesuai petunjuk pada kemasan obat. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, simpan obat dalam kemasan asli. Yang keempat, jauhkan dari cahaya matahari langsung dan simpan obat. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil terlalu lama karena suhu yang tidak stabil dan dapat merusak sediaan obat. Yang terakhir, selalu periksa tanggal expired date atau kadaluarsa dan kondisi obat. Next. Dan yang keempat ada buang. Salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat adalah proses membuang obat yang kadaluarsa. Ciri-ciri obat kadaluarsa adalah telah melewati tanggal waktu kadaluarsa dan obat tersebut telah berubah rasa, bau, dan warnanya. Obat kadaluarsa tidak boleh dibuang secara sembarangan karena beresiko disalahgunakan atau tidak sengaja terminum oleh orang lain. Oleh karena itu, hendaknya obat dapat dibuka dahulu kemasannya, kemudian dihancurkan, lalu dibuang ke tempat sampah. Next. Cara membuang obat yang benar pada obat yang berbentuk tablet, puyer, pil, dan salep, dan krim. Yang pertama, keluarkan obat dari kemasan aslinya. Yang kedua, hancurkan obat. Ketiga, obat yang sudah hancur dicampur dengan air, ampas kopi, atau tanah. Yang keempat, campuran tersebut disimpan dalam wadah yang bisa ditutup agar tidak bocor atau tumpah. Dan yang terakhir, buang ke tempat sampah. Untuk obat yang berbentuk sediaan sirup atau cairan obat luar, yang pertama, jika terdapat endapan di dalam botol, tambahkan air dan kocok sampai larut. Kemudian, tuang obat langsung ke dalam saluran pembuangan air atau ke dalam plastik. Selanjutnya, tambahkan ampas kopi atau tanah ke dalam plastik. Lalu tutup plastik dengan rapat dan buang ke tempat sampah. Dan yang terakhir, obat yang berbentuk wadah atau kemasan obat. Yang pertama, hilangkan semua informasi pribadi dari wadah atau kemasan obat untuk melindungi data pribadi. Selanjutnya, sobek atau hilangkan semua label pada wadah atau kemasan obat. Dan yang terakhir, rusak atau rusak botol atau wadah obat dengan cara digunting atau dipecah dan dibuang ke tempat sampah. Next. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan.
Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin masih dibingungkan? Bentar, kayak ada yang mau tanya deh. Dipersilakan. Nek. Nek mau? Bentar, Lis. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic aja. Izin bertanya, Kak. Iya, Tadi kan ini ada disampaikan tentang jenis-jenis tanda obat kan, dari yang terlarang, kemudian bebas dan terbatas. Nah, tadi ketika dipaparkan itu ciri-ciri dari obat yang bebas dan terbatas itu kayaknya sama-sama boleh tidak ada resep dari dokter dan juga dijual di toko obat atau apotek. Nah, mungkin dari kakaknya bisa menjabarkan sedikit tambahan untuk membedakan antara obat yang bebas dan terbatas itu gimana? Atau mungkin bisa disampaikan contoh obatnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sebentar ya kami diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Baik, baik, saya izin jawab ya. Terkait obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Untuk obat bebas sendiri, obat bebas sendiri, obatnya itu bisa dijual bebas di pasaran dan dapat diperoleh tanpa resep dokter. Untuk logonya sendiri dibedakan melalui logonya. Untuk bebas dengan logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Sedangkan untuk obat bebas terbatas merupakan obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan juga disertai dengan tanda peringatan. Nah, untuk obat bebas terbatas ini diberi logo berwarna biru dengan garis tepi warna hitam. Apakah masih ada yang tanyakan atau dibingungkan? Cukup. Terima kasih, Kak. Kembali kasih. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang dipertanyakan? Izin bertanya. Baik, dipersilakan. Tadi kan udah dijelaskan pas pembuangan obat. Nah, itu tuh harus dicampur dengan kopi, tanah, dan air. Nah, itu tuh fungsinya buat apa gitu? Kenapa harus dicampurkan? Cukup. Terima kasih.
Izin menjawab untuk obat-obatnya kan itu harus dicampur kayak tanah atau enggak kopi biar nggak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kayak gitulah. Biar nanti obatnya itu nggak dipakai lagi kan bisa aja kalau nggak kita campur nanti sama mereka bisa di repacking malah diedarkan kembali padahal obatnya udah nggak layak gitu. Eh, bisa diterima Kak. Bisa, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang dipertanyakan? Apakah sudah cukup? Mungkin sudah ada yang tidak bertanya Kak. Jika sudah dicukupkan, kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya dalam penyuluhan maupun sosialisasi Dagu Sibu. Kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Ah, terima kasih. Maaf atas kendala-kendala.